Keresahan sekitar. Sekitar. Kresek kali ini memiliki satu pembahasan yang cukup meresahkan, ya kan? Keresahannya adalah parkir. Nah, ini tuh parkir yang ini sih ya, yang kayak di minimarket, entah ada yang parkiran liar yang ibaratnya tuh kita bayar gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih kalau misalkan di minimarket itu, setahu gue itu kan areanya kan memang udah segitu tuh yang disewa gitu ya. Nah, biasanya sih yang udah ada beberapa tempat yang tulisannya mungkin bebas biaya parkir. Nah, Cuma itu hanya sekedar tulisan, saudara-saudara. Ada aja yang mintain duit parkir, ya kan? Bingung nggak? Resah nggak tuh, ya? Nah, coba menurut Bang Il gimana tuh? sebenarnya gini, keresahan kita dalam perparkiran ini nggak cuma di minimarket. Oke. Ada juga di parkiran bank, Hmm. ya kan, kemudian di parkiran bahkan di parkiran taman-taman gitu ya. Teman-teman kota ya. Betul. Oke. Nah, kemudian juga ada parkiran di masjid-masjid atau tempat ibadah. Yes, betul. Nah, ini yang jadi persoalan adalah apa? Terkadang kalau memang itu memang buat si individunya sendiri, ya kan, penghidupan dia dari situ, oke sih sebenarnya. Tapi kadangkala banyak yang memang dia itu ditugaskan di situ. Dia harus setoran. Nah, bicara setoran itu, dia setorannya ke siapa? Nah, isu-isu yang ada itu kan ada ke ormas. Kemudian ada juga nih nanti setorannya ke polisi, oknum polisi, oknum dishub. Nah, ini ada juga. Tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya jatuhnya kalau menurut saya itu premanisme. Dan meresahkan Betul, sebenarnya. karena nggak ada standarnya. Kadang ada yang istilahnya dikasih 1.000 oke, dikasih 2.000 oke, kadang-kadang mintanya 5.000. Kadang di tiap-tiap area tuh beda-beda ya, Bang. Betul. Misalkan gue pernah nih, kalau dekat-dekat rumah gue itu kan paling ya 2.000 udah lah ya, 1.000 juga oke. Nah, kalau kita geser sedikit misalkan ke area Kemang, ke area yang gemerlap, ya kan? Disangkanya yang sono berduit aja. Kan tamunya belum tentu. Betul. Ya kan? Dimintanya tuh kasih 2.000 kurang, Bos. Waduh, gitu. Nih, kenapa gitu kan? Standarnya tuh di mana gitu? Iya, betul. Di sini sih bukan apa ya. Kalau gua bilang di sini persoalan ini kompleks banget. Iya benar. Seperti apa yang gua bilang, di sini ada yang isunya dari ormas, ada yang ngakunya, wah ini jagoan nih, jagoan, merasa jagoan, terus naruh orang di situ, kalian tuh brengsek gitu. Jagoan apaan gitu, ya kan? Giliran ntar ketangkep polisi, ya oknum polisinya juga bla 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 bla, bisa banyak hal lah gitu loh. Nggak ada ini juga sih ya Bang ya, maksudnya peraturannya tuh abu-abu banget ya. Betul. Seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau gua bilang secara peraturan memang udah ada, ya kan. Tarif-tarif untuk motor, untuk roda 2, roda 4 itu udah jelas. Betul. Ada. Cuman dalam hal ini petugas parkirnya ini bertindaknya siapa dan dari mana, itu yang menjadi persoalan. Makanya banyak yang istilahnya perusahaan-perusahaan perparkiran, gue lebih setuju itu. Betul nggak? Gue lebih setuju itu. Lebih baik mereka yang kelola lah ya. Ya, ketika kita masuk, tes ke mall atau apa, gue punya tiket dan berarti merasa, ada kewajiban untuk bayar. Betul. Ya kan? Itu juga jadi pengingat kita, ini per jamnya sekian, itu jelas. Nah, kalau di parkiran-parkiran yang liar seperti itu tuh nggak jelas. Kadang-kadang gue pernah ada kejadian. Menarik nih. Gimana? Di salah satu taman kota ya. Yes. Gitu. Di wilayah Menteng kita. Malam itu kita dimintain parkir dulu. Padahal gue sama istri lagi mau makan di sana. Dimintain, dan ketika gue kasih 2.000 perak, ternyata dia mintanya adalah 5.000. Nah, persoalannya bukan karena uangnya. Yang gue tanya, kok 5.000? Iya nih, dari abang ini. Nah, dia sebut lah, ya kan, salah satu ras, namanya juga, dia bilang, ini harus 5.000 kalau motor.
dan nanti ada kalau misalkan di sini dijamin kalau misalkan kehilangan helm itu nanti diganti. Bos, selama gue hidup ya parkir liar nggak ada yang kayak gitu. Iya sih ya. Padahal tuh dulu tuh udah sempet ya Bang ya, yang namanya parkir-parkir di pinggir jalan tuh yang ada mesin ya, udah kayak di luar negeri gitu ya. Ada mesin yang mana ketika kita parkir, kita aduh saya lupa sih itu masukin apa, pencet-pencet apa, baru nanti ketika kita mau pergi kita bayarnya di situ. Nah, ini gue juga itu jelas tuh. Ya, gue juga dapat info ya, bicara sama salah satu orang yang oknum yang memang mengaku di organisasi massa atau ormas, ya kan? Dia bilang bahwa gua ini setiap bulan itu dapat 30 juta dari parkiran-parkiran. Dan itu parkiran itu bukan cuma istilah parkiran untuk minimarket atau ini, tapi ngejaga lahan orang, tanah orang, yang hal-hal seperti itu, ngejaga proyek-proyek. Dan itulah yang istilahnya tindakan-tindakan, ini bicara ormas ya, itu sebenarnya menurut gua nih ormas melakukan pemerasan apa yang mengayomi masyarakat ini nggak jelas. Itu dia. Ya kan? Iya sih. Karena kalau dilihat istilah tujuan mereka berdiri dari ormas, gue yakin tuh tujuannya itu pasti mengayomi masyarakat, bukan memerasi masyarakat. Iya sih ya, agak-agak sedikit meresahkan juga sih ya. Hal-hal kayak gitu tuh, apakah itu memang ditugaskan seperti itu ataukah memang dari aparat kita yang udahlah gitu, tutup mata hal-hal seperti itu ya. Betul. Dan ormas-ormas ini juga oknum-oknum parkir liar itu sering banget tuh pakai atribut-atribut ormas tuh, baik di topi, ya kan, kemejanya dia, ya kan, baju ataupun rompi, itu ada atribut-atributnya. Tapi kalau kita sebutin misalkan, wah ini ormas A, nanti dia bela diri, wah itu oknum. Jadi ya keresahan kita mungkin dirasakan sama teman-teman yang lain juga. Iya, mungkin. Nah, dalam hal ini memang kita perlu sama-sama punya sikap berani kali ya. Bisa. Ya mungkin beberapa dari warga ada yang berpikiran, oh ya udahlah nggak apa-apa, kasih aja, kasihan itu untuk bantu-bantu penghidupan dia gitu kan. Cuman kadang ketika kita lagi nggak ada nih, lagi adanya segini nih, itu tuh kalau sampai memang menerima ibaratnya kayak perilaku-perilaku yang kayak kok dia malah ngelunjak gitu, kok dia malah ibaratnya ya gue mau ngasihnya segini nih, gue adanya segini nih. Betul. Gitu. Iya sebenarnya ya hal-hal kayak gitu ya Bang ya, lebih meresahkan gitu. Kalau emang itu adalah sebuah jalan untuk mengisi penghidupan dia, ya harusnya ikhlas aja lah gitu ya. Paling sih itu kalau dari saya. Tapi kalau dari gua sih gini loh, kalian nih, kita semua nggak setuju dengan tindakan seperti itu, ya kan? Kita nggak setuju, tapi masih melakukan, masih ngasih juga. Itu sama aja, kalian tuh membesarkan ormas itu, membesarkan oknum-oknum polisi ataupun oknum dari kan nggak tahu. Nah, itu kan pengakuan yang kita dapat, isu-isunya. Mungkin ya. Setelah video ini terbit ya. Itu bisa membuka ya kan. Betul. Membuka. Jangan sampai kalian masuk dari bagian ormas-ormas ya kan yang sebenarnya memeras. Yang tidak mengayomi, itu yang salah. Gitu. Banyak kok. Coba deh kalau misalkan kalian berani nih, ya kan, tulis di komen ormasnya apa aja gitu ya. Kita sih gak nyebutin ya. Iya. Kita coba deh kalau emang ini berani tulis di situ. Kalau perlu disertakan fotonya gitu kan di Instagram Jaring Aspirasi Warga Sipil. Nah, biar apa? Biar kita sama-sama terbuka. Iya benar. Ya kan, nanti biar istilahnya ormas yang bersangkutan ya, yang disebutkan sama netizen nih, yang di komentar, itu mengklarifikasi, bener nggak? Karena memang sejauh ini kita nggak tahu. Nggak tahu, gitu ya. Kita tahu tapi tidak menyebutkan. Tapi jujur, kalau gue pribadi ya kasih aja. Gue nggak mikir itu bakal kemana. Cuman ketika udah feedbacknya dari si mohon maaf tukang parkir itu udah yang ya kurang nih atau wah itu sih udah keterlaluan sih kalau menurut saya gitu. Betul.
Ya kalau memang selama dia tidak pakai atribut, terus kalau saya pribadi ya, terus dia emang wah ini orang tua nih ya patutlah kita udah, kasih lah gitu iya. ya. Tapi ini masih muda, petata peteteng, pakai atribut ormas ngehe gue. Karena apa? Kalau dihitung ya, misalkan 2.000 gitu ya buat motor. Kalian misalkan ke bank berapa kali, Kak? Bener, nasabah banyak, minimarket yang berapa belanja kali? banyak ya. Itu ngebesarin mereka. Iya sih ya. Coba deh istilahnya, mereka bakalan istilahnya nggak berkembang. Ormas-ormas yang istilahnya memerasi rakyatnya begitu, masyarakat itu nggak akan berkembang kalau mereka nggak punya duit. Ya kan? Jadi maksudnya adalah kita jangan sampai istilahnya terjebak dalam situasi membesarkan satu ormas. Yes. Ya kan? Sama aja kita melakukan hal yang salah. Oke, berarti di sini pada intinya itu keresahan kita adalah ketika kita parkir, yang mana parkir ini tuh kita tuh nggak tahu sih ini tuh ketika kita bayar apakah itu legal atau enggak dan menjadi suatu keharusan. Betul. Atau tidak. Abu-abunya di situ kondisinya. Betul. Kenapa itu kita angkat ke topik kresek? Karena itu meresahkan. Lagi pula kalau yang ilegal, kita juga berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Itu Ya sudah, mungkin itu dulu kali ya Bang ya. betul sekali. Jadi itu parkiran meresahkan buat yang ilegal. Nggak tahu deh kalau yang legal mah ya udahlah ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, subscribe. Komennya boleh. Kalau memang ada keresahan-keresahan lain boleh nanti kita coba angkat di sini. Betul. Terima kasih banyak.